Saudara sekalian, puji Tuhan, saya percaya kita semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Ya, di dalam keadaan seperti ini, contohnya di Australia mulai lockdown lagi, dan di Indonesia angka positif ribuan. Marilah kita menaruhkan iman kita kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus tolong bangsa dan negara kami supaya pandemi ini cepat-cepat berlalu. Mari kita sama-sama berdoa, sering berdoa di rumah, ataupun di gereja, atau dimanapun, supaya dalam nama Tuhan Yesus, kita mau lihat bangsa negara Indonesia menang atas segalanya penyakit ini. Ya, oke, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 14 ayat 7. Ya, kita mau sama baca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang begitu luar biasa. Kami masih memiliki kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak, biarlah kami yang menyampaikan, yang dengar, semuanya dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau diskusi tentang di mana Yesus tidak mau meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dan Dia memberikan kita apa? Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, saudara sekalian, banyak orang mempunyai pengertian yang salah bahwa di surga itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Berarti ada 3 kursi di surga, di takhta itu. Itu tidak benar. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa Aku, ya, di dalam Bapakku dan Bapa ada di dalam Aku. Kamu melihat Aku, sudah melihat Bapa. Filipus, sudah sekian lama Aku bersama kamu orang. Kenapa mau minta tolong tunjukkan Bapa kepadamu? Nah, di sini jelas sekali Yesus, Dia adalah Bapa, Dia adalah Anak, dan Dia adalah Roh. Jadi kita ini, Tuhan kita itu Esa, bukan 3 orang atau 3 pribadi, bukan. Dia ada 100% manusia, 100% Tuhan. Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Dan sekarang ini, roh yang ada itu adalah Roh Kudus, adalah roh Yesus. Nah, ini sini dikatakan, itulah kita harus mau ngerti, bahwa jangan kita pagi doa kepada Bapa, siang berdoa kepada Anak, malam sebelum tidur Roh Kudus. Bukan 3. Ini ketika itu ada titer Dia, bahwa Dia adalah Bapa, Dia adalah Anak, Dia adalah Roh Kudus. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita harus mau ngerti kebenaran ini. Dan Yesus sekali lagi mengatakan, barang siapa melihat Aku, dia melihat Bapa. Karena Bapa itu, Tuhan itu ada roh. Kamu nggak bisa lihat Dia. Ya, tapi di dalam Bapakku, dengan perkataan segalanya Yesus lakukan. Jadi barang siapa melihat Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa. Kalau kita terima Roh Kudus, itu roh siapa? Ya Roh Kudus, Dia itu roh Yesus juga. Jadi nggak ada bedanya. Maka itu, ya, Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, ya. Di sini dikatakan apa? Jelas sekali. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita. Nah sebaliknya, Yesus mengatakan, aku tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Aku akan bersamamu sampai selama-lamanya. Nah, dia mengatakan itu adalah Roh Kudus. Karena itu, saudara sekalian, kita di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan, di dalam kesusahan, jangan kita menyerah. Saya pernah dapat telepon dari satu orang Kristen. Dia bilang, Pak Pendeta, seandainya katanya orang itu bunuh diri, apakah dia bisa ke surga? Dan dia seorang yang cinta Tuhan. Dan dia ada seorang pelayan di gereja, full time. Dia bunuh diri ke surga nggak? Saya bilang orang yang bunuh diri kalau menurut Alkitab nggak ke surga. Nah, sekarang saudara sekalian, saya sedih. Waktu saya dengar ceritanya, itu adalah kakak dia. Yang full time melayan Tuhan, akhirnya bunuh diri. Dan kenapa? Karena stres. Kenapa bisa stres? Tekanannya terlalu besar. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia gak kuat hadapinya katanya. Saya sekalian, janganlah kita dibohongin oleh si iblis. Dikerjain oleh roh yang tidak benar itu. Menakutkan kita dan suruh kita give up. Udah jangan ke gereja, udah pendeta nggak benar, udah full timer nggak benar, udah gereja nggak ada sayang saya karena saya nggak punya uang. Udah jangan. Itu adalah kerjaan si iblis untuk menghancurkan semangat kita. Nah karena itu ayat ini memberikan kita semangat. Kita mau sadar bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada godaan roh yang ada di luar. Maka itu, marilah kita percaya Yesus sanggup membantu kita menghadapi setiap masalah kesusahan di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Cukup kita katakan, Bapak, aku dalam keadaan stres. Tolonglah aku Tuhan. Berikanlah aku solusi. Berikan aku semangat untuk menghadapi. Berikan aku kekuatan untuk mengatakan, "Hai problem, di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti akan menang." Karena roh itu ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Saya lihat banyak orang yang pusing sekarang karena COVID-19 ini ya menghancurkan usaha dia. Ya, PHK, ya, dilumahkan, gaji dipotong. Ya semuanya, kau bisa katakan. Musibah malang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita kenal Yesus, kita kenal Bapa yang menciptakan seisi dunia ini dan juga yang menciptakan surga, bukankah dia lebih besar dari masalah kita? Jangan kita memikir bunuh diri. Jangan kita memikir tinggalkan gereja. Jangan kita memikir orang gak sayang sama aku. Kita egois. Kita harusnya sudah saatnya kita makan daging, tapi kita masih minum susu. Paulus mengatakan di Hebrew, di Ibrani. Nah karena itu hari ini saudara sekalian, mari kita dengan kekuatan, dengan semangat katakan, Yesus, Engkau ada di dalam hati aku. Aku kenal Engkau Tuhan. Dan karena aku kenal Engkau, aku adalah anak Engkau. Tuhan, marilah Tuhan. Aku sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam aku. Aku akan menghadapi problem saya. Kemungkinan dalam keluarga, dalam studi, dalam hubungan, dalam bisnis atau pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya hadapi.
Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Kita akan lihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena roh Yesus itu ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus Engkau Tuhan Yesus, yang menghibur kita, yang memberikan kita semangat. Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk terima Roh Kudus Tuhan. Bentuklah kami. Nah Tuhan Yesus, berubahlah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekali lagi kami serahkan bangsa negara Indonesia ini tangan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menang atas segala pandemi. Satu-satunya yang ku